Halo teman-teman, nah, sekarang kita lagi di Jalan Baru nih, DA Purwokerto. Kita lagi pengen nge-review nih. Lebih tepatnya, ini ada di belakang kamera itu Rifki yang punya motor ini. Yang barusan gue pakai, dia udah pakai MBR Tech modulnya. Jadi di sini udah ada quick shifter yang pasti up and down auto blippernya, cuma belum disetting kata si Rifki. Auto blipper, ada launch control, ada pit limiter, atau warm up, ya ada atau warm up juga. Nah, kalau kalian lihat di sini, memang kalau lihat modifannya agak seamless ya. Jadi kita nggak terlalu bisa ngelihat yang ada di motor ini. Tapi kalau misalnya kita deketin, mungkin ada beberapa yang udah diganti. Ayo sini nih. I'd be happy for you if you say you're happier with someone else. I'll be honest with you. Just the thought of it. Kita kasih lihat. Nah, yang pertama nih kita bagian atas dulu ya. Pertama tuh ada bracket buat steering damper dan steering dampernya. Ini pakai Nui Racing ya. Ini pakai Nui Racing. Ini ada preloadnya juga. Jadi kalau misalkan kalian takut tank slap kalau lagi di kecepatan tinggi 80 atau 100 km per jam lebih, ini bakal ngejaga motor kalian untuk nggak terjadi tank slap gitu. Apalagi kalau sampai jatuh ya, karena ini fungsinya untuk memberatkan stang ketika belok gitu. Terus di bagian cockpit kita juga bisa nemuin nih, di sini ada master rem. Ini master rem RCB S1 ya. Pakai RCB S1, tabungnya tabung Brembo ya Ki ya. Tabungnya pakai tabung Brembo. Ya seperti seamless, cuma ternyata ini master rem sebelah kanan, master rem depannya sudah diganti gitu. Untuk velgnya sendiri udah di repaint warna brown candy seperti ini, jadi kayak lebih slipper dan seamless kelihatannya, jadi lebih enak untuk dilihat gitu. Nah kita ke bawah, nih ada underbone. Nah underbone-nya ini udah pakai B-Pro ternyata. Ini udah satu set sama pedalnya. Jadi kalau misalkan kalian udah nemuin CBR 2,5 yang posisi standar, nggak dimodif apapun, underbone-nya itu udah lumayan ke belakang ya. Jadi kalau udah ditambahin underbone aftermarket kayak gini yang racing look, jadi ini udah nekuk banget kaki. Dan tadi gue sempat cobain, ini benar-benar nekuk sih. Jadi kayak lumayan pegel lah kalau misalnya dipakai buat harian. Tapi kalau buat balapan sih enak banget karena bisa knee down yang pasti ya, karena ini udah nekuk banget. Terus di bawah ini, nah kita bisa lihat nih, di sini ada sensor quick shifternya buat up and downnya. Jadi bagian pedalnya bakal nge-trigger sensor ini. Ini sensornya bakal lari ke modul MBR Tech ya. Jadi kalau misalkan udah di up, kita congkel ke atas, dia auto ganti gigi tanpa harus pakai kopling cuy. Jadi enak banget dan auto blipper. Kalau misalkan kalian dengerin ya, kayak ZX 25R, terus misalkan moge-moge deh ZX 636 atau R6 yang baru, itu kan udah pakai quick shifter yang up and down juga. Jadi ketika auto blipper dia agak ngeber, deng gitu. Jadi kayak dia nggak engine brake langsung, tapi kayak geber dulu gitu. Jadi itu auto blipper fungsinya. Misalkan ngeh ya. Jadi cara fungsiin pit limiter, launch control, dan auto warm up itu tuh ada tombol di sini cuy. Jadi kalau dari MBR Tech tuh nyediain tombolnya di bagian sini ya. Pokoknya di bagian cockpit. Jadi nanti tinggal pencet aja untuk warm up. Auto warm up sendiri tuh posisi netral, itu harus satu kali klik aja. Jadi nanti bakal RPM-nya naik sini, dret gitu. Terus kalau misalkan untuk pit limiter itu 2 kali, tapi sambil jalan. Dan posisi RPM harus di bawah 5000. Jadi ketika udah nyampe 5000 nanti bakal ada limitnya, pit limiter. Jadi kecepatan kita terbatas di segitu aja dan RPM kita nggak bisa naik lagi gitu. Terus sama yang terakhir itu ada launch control. Kayak auto warm up satu kali lama. Kalau launch control, oh ya jadi gini, launch control itu satu kali klik, nah itu launch control. Kalau misalkan lama itu auto warm up gitu. Sini kita review knalpotnya. Nah mungkin kalian nggak asing ya sama model big volume seperti ini ya. Kalau gua ya pertama kali ngelihat itu knalpot big volume dari produksinya Shadux. Nah kalau ini tuh dari Kea, gue nggak tahu nih dari Kea tuh merek mana, dan headernya sendiri tuh udah biru-biru. Nih titanium beneran bukan nih? Nah, enggak. Ini jadi stainless cuma udah biru-biru gini ala-ala titanium, jadi keren lah looksnya. Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Yang depan itu pakai Help Performance dan yang belakang itu udah pakai TDR. Jadi ini karbon, enak. Jadi kalau misalkan ngerem lebih oke lagi, yang pasti ya, berpengaruh lah sama performa. Secara looks ini oke banget sih ketimbang pakai underbone biasa. Jadi kalau misalkan pakai underbone aftermarket, master rem belakangnya tuh bakal ke expose banget cuy. Jadi kayak kelihatan banget gitu, karena posisinya tuh kayak di atasnya knalpot gitu. Karena kita udah review semuanya, mungkin kalian penasaran ya kan, pasti suara dari launch control atau auto warm up motor ini tuh seperti apa, dan kalau pakai knalpot Kea tuh seperti apa suaranya. Kita nyalain aja coba.
Bismillah, semoga tidak mengganggu. Oke, ini suaranya. Kalau dari idle-nya sendiri tuh terlihat biasa aja ya, terdengar biasa aja ya. Cuma kalau misalkan kita auto warm up kayak gimana? Ya ini auto warm up, jadi gua nggak gas, nggak gua apa-apain. Ya, itu aja cukup, takut ganggu. Jadi teman-teman, ini suaranya seperti ini. Ya tipikal 2 silinder tapi pakai fitur-fitur yang udah cukup canggih dari MBR Tech, dan overall looknya seperti ini. Jadi ya udahlah, mungkin itu aja, kalian bisa nikmatin sendiri. Nanti gue bakal bikinin previewnya. As you wish, gue bakal ngontenin motornya Rifki karena dia udah pakai MBR Tech modulnya. Ada auto warm up, ada auto blipper. Ya ada auto blipper cuma belum disetting, jadi katanya bisanya up doang. Terus quick shifternya up yang pasti. Ada launch control juga, ada speed limiter juga. Ya, bismillah, semoga aman. Oke, ini nunduk parah sih. Posisinya parah. Gue kayak kurang sesuai gitu sama badan gue. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Anjir, dari motor gua ke CBR 2,5 beda banget, Cuk. Feel-nya, sumpah. Walaupun sama-sama 2 silinder ya. Ini tenaganya langsung nyentak gitu, cuy. Lihat, gue nggak pakai kopling ya. Wah, itu dia quick shifternya, cuy. Ini kayak tenaganya spontan gitu atau memang gasnya kayak entengan ya. Jadi kayak kontrol tuh agak susah gitu. Enak banget kiasnya, cuy. Kali aja kan nanti kalau ada rezeki bisa beli MBR Tech gitu. Gokil ya, enak banget nih kalau pakai GS kayak begini. Tapi ini kayak di bagian hand grip mungkin karena gua nggak terbiasa ya. Jadi kayak terlalu enteng gitu. Aduh. Kita ubah ke comfort coba. Alright, kebiasaan pakai ini, gas ini jadi enteng banget. Ini berat. Oke. Gokil, enak banget, cuy. Gue senyum-senyum sendiri anjir nyobain GS. Pakai mode comfort aja biar kalau misalkan ke sport itu kan nyentak banget gitu. Pas speed limiter itu harus sambil jalan apa? Sambil jalan. 2 kali tek-tek gitu. Ah, ini speed limiternya, cuy. Enak banget.
Enak banget. Kita ganti ke sport coba. Ini motor enteng banget asli dah. Tek tek. Gokil. Jadi for information, quick shifter itu benar-benar dibutuhin ya kalau misalkan kita lagi di track. Tapi kalau pakai ini buat harian jika gila sih, ini kan nunduk banget posisinya ya. Jadi kayak pegel gitu. Hah? Ada apa nih? Kecelakaan kah? Waduh, iya ada kecelakaan cuy. Waduh, semoga korbannya selamat deh. Tadi benar-benar momen tidak terduga ya, ternyata ada kecelakaan nih di daerah Tanjung ya ini kalau nggak salah. Aduh, pegel banget cuy, tangan gua. Oh ini ambulan yang tadi nih yang kecelakaan, gila ya. Ini knalpot big volume tapi kayak masih ini banget. Enak banget ya speed limiternya. Mungkin itu aja teman-teman video review dari CBR 2.5 RR ini pakai MBR Tech modul. Bagi kalian yang mungkin tertarik ya, silahkan beli di online shop udah banyak, dan di bengkel-bengkel terdekat kalian yang mungkin nyediain juga bisa order aja. Kalau buat Purwokerto sendiri itu ada L Motoland, kalian bisa kesana aja. Jadi mungkin overall seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Dadah.